Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 pemrograman web ingin mempresentasikan tugas akhir pemrograman web, yaitu membuat sebuah website beserta database-nya. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Talib dengan NIM 067, lalu ada Faiz Firstian dengan NIM 045, lalu ada Rofif Amanullah dengan NIM 061, dan yang terakhir ada Aditya Ega dengan NIM 062. Nah, di sini website kami pertama-tama dimulai dari tahap register. Nah, di tahap register ini terdapat page yang ada produk dari kita yang kami bikin. Terus di sini ada nama website kita yaitu Virti. Nah, di bawahnya ada kolom username yang diperuntukkan untuk membuat username saat register. Nah, coba diisi username-nya. 3. Nah, di sini diisi Virti. Lalu di bawahnya juga diperlukan email address untuk mendaftar. Nah, di sini udah ada emailnya. Lalu di bawahnya ada password. Nah, coba diisi passwordnya. Setelah itu ada kolom confirm password yang harus memasukkan password yang sama. Lalu setelah itu kita sign up. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil ditambahi. Lalu setelah kita berhasil sign up, maka kita akan masuk ke login page. Nah, di sini kita perlu memasukkan email yang telah didaftarkan tadi beserta password yang sama yang register tadi. Nah, lalu kita sign in. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman utama landing page. Yang mana di atas ini terdapat navigasi bar yang ada judul, Virti, terus lalu ada home, ada about, shopping, cart, logout, dan order. Lalu di sebelah kanannya ada search. Nah, di sini ada landing page utama yang ada explore. Lalu coba scroll ke bawah ya, Kak. Nah, di sini ada halaman tentang about, yang mana about ini tentang produk website kami yaitu Virti. Nah, di sini ada penjelasannya, lalu ada tombol shop collection, lalu scroll lagi ke bawah ya, Kak. Nah, ini eh, kami menerima pembayaran dari partner yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu ada Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Lanjut scroll. Nah, di sini halaman lanjutan dari about yang tadi di atas, di sini lebih detail, yang mana produk kami itu comfortable, yaitu nyaman, terus affordable yang murah, terus juga great quality, yang kualitinya itu hebat, bagus. Nah, ini lebih detailnya di sini ada email, ada nomor telepon dari ini kami yang bisa dihubungi, terus juga ada location kantor kami yang offline. Nah, di sini ada tim yang mana tadi udah disebut, yang ada Rofif, dia sebagai front end, lalu ada Ega yang sebagai back end, terus Faiz, dia juga front end juga, lalu saya sendiri sebagai UI UX-nya. Lalu di bawahnya ini ada footer yang ada tentang home, shopping, login, yang mana masing-masing dari elemen ini akan langsung mengarahkan ke halaman yang dituju. Lalu scroll ke atas lagi. Nah, di sini kita coba logout. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita beralih ke mode katalog atau collection tentang produk kita. Tapi sebelum itu, kita nggak bisa mesen kalau misalkan kita belum login. Jadi kita bisa login terlebih dahulu lagi. Menggunakan email dan password yang sudah tadi di awal diisi. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita bisa memesan barang yang ingin kita pesan. Untuk katalog sendiri, tampilan awalnya di bagian atas itu ada carousel.
yang terdapat 3 gambar yang bisa di slide-slide ke kiri ke kanan, lalu di bawahnya ada barisan untuk produk yang terbaru. Jadi ada 3 produk terbaru, itu nanti akan ditampilkan paling atas. Terus di bagian bawahnya itu ada koleksi-koleksi baju lainnya. Mungkin kita coba klik salah satu bajunya untuk detail produk. Nah, ini adalah bagian dari detail produknya, yang mana ada gambar dari produknya, lalu nama produknya, lalu ada juga deskripsi dari produknya, serta harga dan juga size-nya. Di situ juga terdapat fitur untuk menambah like dan juga untuk masukkan ke cart atau bisa langsung check out. Lalu di bagian bawahnya itu ada related produk. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita sekarang akan coba untuk memesan aja. Mungkin bisa pilih size yang dimau. Nah, kita bisa langsung masukin ke cart atau langsung check out. Tapi kita akan masukin ke cart aja dulu. Nah, mungkin kita bakal nyoba 2 item kali ya. Nah, mungkin boleh 2 item. Nah, oke, sekarang karena sudah dimasukin ke cart, boleh kita cek di cartnya. Nah, ini adalah tampilan cartnya. Jadi, barang-barang yang tadi sudah dimasukkan ke cart akan masuk ke sini. Di situ juga kita bisa menambahkan kuantitinya, jadi bisa beli berapapun yang dimau. Harganya pun disesuaikan. Lalu misalkan kalau kita udah milih berapa barang yang mau kita beli, kita bisa langsung ke check out. Nah, untuk check out ini sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Faiz. Lalu di sini ada page checkout dari baju yang tadi udah dipesan sebelumnya. Di sini ada baju yang udah dipesan sebelumnya, itu ada 3, yaitu cosmic makeup, double mocking, sama Japanese denim. Untuk checkoutnya sendiri ini bisa pakai diskon kode, mungkin ada referral kodenya nanti. Lalu di sini ada total harganya, ada subtotal harga, dan ditambah pajak. Jadi total harganya dari 3 quantity tadi produk yang udah di apply ada 1.263.000. Lalu di sini kita harus memasukkan alamat yang sesuai dari nama. Oke, misalnya Jalan Raya UPN PJ RS Fatmawati. Oh iya, ini di atas alamat tadi kontaknya Virti sesuai yang udah di login yang tadi yang udah diregister sesuai namanya ya Virti. Terus lanjut kita pilih metode pembayarannya dari yang di home tadi kan kita udah ada beberapa partner, ada Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay dan lain-lain. Coba kita pilih GoPay. Oke, lanjut kita di sini masukin nomor telepon untuk menghubungi. Oke, lanjut kita pencet Pay Now. Nah, setelah Pay Now ini kita langsung masuk ke menu order. Di mana menu order ini ada tulisan untuk thanks for ordering, yaitu terima kasih karena sudah membeli dari produk kami dan payment successful. Lalu di sini ada tracking number atau nomor resi dari produk yang akan dikirim. Lalu ada produk-produknya yang sudah dipesan dan subtotal harganya. Lalu ada shipping address yang tadi udah kita isi di menu sebelumnya. Dan ada payment information. Mungkin kita bisa lanjut ke continue shopping. Chat continue shopping. Nah, setelah tadi kita memesan, mungkin kita bisa memesan lagi misalnya nih. Kita pilih salah satu produk yang udah ada, misalnya, nah misalnya Virtual Hunters itu kita pilih ukuran S, kita pencet Buy Now. Nah, sama kayak tadi, ini langsung masuk ke menu checkout, masukkan alamat yang sama kayak tadi, Jalan Raya UPN PJ RS Fatmawati. Oke, langsung pilih metode pembayaran dan masukin nomor telepon yang kayak tadi. Oke, nah. Oke, lanjut. Ini ada thanks for ordering lagi, lalu balik ke continue shopping.
Setelah produk-produk yang kita pesan tadi, mungkin kita bisa lihat ordernya apa aja sih yang udah tadi kita pesan. Kita bisa ke menu order. Nah, ini di sini ada order history kita, apa aja yang udah pesan. Dan coba tadi kita ke yang pertama, yang kita udah pesan 3 baju. Nah, ini ada detail order yang udah kita pesan. Itu ada 3 baju yang tadi. Dan total harganya ada address-nya juga, ada phone number, ada nama yang udah kita pesan. Nah, ada total harga. Oke, kita balik ke menu selanjutnya. Mungkin untuk user page-nya segitu aja. Mungkin kita balik ke logout dulu. Kita balik ke menu login untuk login admin. Iya, Oke, terima kasih Rocky. selanjutnya akan Jadi saya di dijelaskan. sini akan menjelaskan. Ya, di sini saya akan menjelaskan halaman admin. Jadi kita untuk masuk ke halaman admin kita harus login sebagai admin dulu. Yang mana kita udah daftarin user admin itu sebelumnya. Jadi admin, nanti kita akan ke tampilan. Di sini kita akan ke menu admin. Di sini jadi kita bisa create produk baju dulu yang tadi ada di katalog. Di sini untuk create-nya, misalnya kita memasukkan baju baru di t-shirt ini, t-shirt. Harganya mungkin 210, deskripsinya itu yang lalu kita bisa pilih gambar yang ini. Terus kita bisa milih size apa yang mau kita daftarkan. Misalnya kita mau M, terus lalu kita isi stoknya. Lalu setelah itu kita klik create item untuk membuat item. Ada notifikasi berhasil, maka produk sudah terdaftar. Misalnya kita lihat di katalog, kita lihat eh, di katalog. Ya, udah terdaftar ya, Fear T-shirt baru dari Habis itu kita ke menu admin lagi. Kita bisa mengedit produk yang udah kita daftarkan tadi. Ini produk-produk yang udah didaftarkan sebelumnya. Kita bisa edit misalnya yang cosmic mockup. Kita mau ganti Virti Jaya. Jaya aja. Harganya 399. Kamu terus produk S-nya kita mau ganti, stoknya nambah 20. Kita update. Update berhasil. Kita lihat deskripsinya sudah berubah, size stoknya sudah berubah juga. Lalu setelah itu ada proses delete. Misalnya kita mau tambah size dulu mungkin. Jadi untuk menambah size kita bisa misalnya tadi kita lihat t-shirt. Ini harganya ini sebenarnya tidak terdetek ya karena kita udah punya item name via t-shirt. Jadi yang akan terubah hanya size-nya aja. Misalnya kita tadi masukinnya ini. Via t-shirt ini, jadi kita tadi kan udah S. Ketika kita masukkan kembali dengan size yang berbeda, maka hanya akan terdetek masukkan input size dan stoknya saja. Maaf. Ini butuh dikasih. Jadi udah ada ya? Oke, XL maksud saya. Nah, tadi ya saya jelaskan ulang. Ini jadi kalau kita hanya terdetek Virti shirt dari name nama itemnya saja dan akan berubah di size-nya saja jika sudah terdaftar. Nah, kita lihat tadi di Virti shirt, ya kan? Jadi dia tidak akan membuat produk baru, dia hanya akan menambah size-nya saja jika produk yang kita tadi sama. Lalu ada menu delete, jadi kita bisa hapus produk tersebut.
Misalnya ini, kita hapus Virti Hunters. Lihat, produk udah sudah dihapus. Terus, ya, ada apa lagi? Iya, jadi terus bagaimana ordernya, gitu kan? Apakah order di data order juga terhapus? Enggak ya, soalnya di database kita tidak benar-benar mendelete produk tersebut, hanya diberi status saja. Tadi kita begitu. Mana tadi? Virti Hunters. Tadi kita kan delete yang Virti Hunters, tapi tetap bisa kedetek di detail order punya orang. Jadi tidak akan mempengaruhi eh, keseluruhan aplikasi proses delete. Sekian, mungkin bisa ditambahkan oleh Alif atau penutup Alif. Oke, mungkin setelah kita demo dari website-nya sendiri, mungkin kita bisa ke VS Code dulu, Gak, untuk menunjukkan apa aja yang udah kita kerjain. Kita balik ke VS Code. Nah, ini di VS Code sendiri, ini kita udah bikin banyak file untuk tiap page sendiri, mulai dari index PHP, login, add to cart, admin, banyak banget. Nah, untuk apa aja yang kita kerjain di sini, mungkin kita mostly pakai extension file tuh PHP, kita nggak pakai HTML, karena menurut kita PHP itu lebih gampang buat konekin ke backend-nya. Terus di sini ada JS juga, dan ada stylingnya itu CSS, style CSS. Nah, di sini kita untuk mengerjakan project dari Virti ini kita mostly menggunakan eh, framework dari CSS dan JS, yaitu Bootstrap dan Tailwind, sehingga sangat memudahkan kita untuk membantu mengerjakan project ini jadi lebih cepat gitu. Mungkin segitu aja tambahan dari aku, tambahan dari saya. Mungkin Mas Pais atau Mas Alif ada yang mau ditambahkan? Karena nggak ada yang mau ditambahkan, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.